saya telah bersama Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPPD KHOM. Beliau adalah orang yang dikenal sebagai penemu kasus HIV/AIDS di Indonesia. Sekitar tahun 1986 nanti beliau akan cerita. Saya akan sapa Profesor Dr. Zubairi Jurban. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Apa kabar, Mas? Baik, Dok. Meluangkan waktu ini kita ngobrol, Dok. Boleh cerita sedikit, Dok, mengenai temuan HIV/AIDS pertama di Indonesia yang kebetulan dokter terlibat di dalam temuan itu. Bisa cerita sebentar? Silakan, Dok. Iya, ini sejarahnya emang panjang. Back tahun saya lulus dokter tahun 71, kemudian tahun 82-83 mendapat tugas ke Prancis untuk belajar lebih jauh mengenai leukemia. Nah, untuk memeriksa leukemia yang ternyata ada macam-macam itu diperlukan tes melalui zat antibodi monoklonal untuk antara lain untuk memeriksa CD4. Waktu itu namanya si OKT4 itu ya. Nah, kemudian tahun 83 itu saya pertama kali di rumah sakitnya itu namanya Rumah Sakit Paul Brousse di Villejuif sebelah selatan Paris itu. Ada kasus-kasus pertama HIV/AIDS. Ya. Waktu itu virusnya belum ketahuan. Jadi tahunya hanya pokoknya orangnya kekebalan turun, kemudian lama-lama memburuk, meninggal saja. Kemudian kekebalannya dropnya itu dideteksinya dengan CD4, tes CD4. Nah, padahal penyebab CD4 turun banyak banget. Menjelang pulang saya telepon bos. Ini kalau aku pulang banyak gunanya kalau aku bawa reagensia untuk bisa meneruskan pemeriksaan untuk leukemia maupun untuk penyakit yang baru itu. Disetujui, ya udah. Kemudian akhirnya balik tahun 83 ke Jakarta, terus saya lapor juga ke kepala departemen dan kepala divisi hematologi, kemudian periksa aja tuh di sana tuh di Pasar Rumput ada banyak waria. Oh, waria. Jadi pemeriksaannya waria ya. 83. Kemudian 83 ternyata ada beberapa waria yang CD4-nya rendah sekali. Tetapi kita sekarang tahu bahwa CD4 rendah belum tentu AIDS, masih banyak penyebab lain. Cuman beberapa tahun kemudian waktu saya tanya pada lingkungan, ternyata beberapa orang sudah meninggal. Itu yang 83 dan itu kebetulan entah kenapa tercium oleh teman media dari majalah Tempo. Jadi terbit di majalah Tempo, kemudian saya publikasikan di Kongres Penyakit Dalam tahun 84, itu yang waria. 84 itu baru mula-mula ketemu virusnya, jadi virusnya kemudian tahun 85 bulan Juli entah kenapa saya diundang ke pertemuan mengenai konferensi AIDS pertama dunia di Atlanta. Nah, di situ kemudian ketahuan virusnya namanya waktu itu masih antara HTLV-3 dan HIV, tapi nama kemudian adalah HIV. Kemudian disampaikan sekarang kita sudah bisa tes namanya ELISA, Enzyme Link Immunoassay untuk tes antibodi terhadap HIV yang kalau positif berarti ada virus dan itu bisa menyebabkan meninggal kalau tidak diobati. Nah, tes itu kemudian saya bawa ke Indonesia. 86 ada kasus di Rumah Sakit Islam, waktu itu saya bekerja di sana, seorang perempuan dengan anemi hemolitik autoimun, Mas. Jadi karena kondisinya lemah, saya periksa ternyata positif. Positif terkena virus HIV ya? Iya, dan itu kemudian juga meninggal, itu kemudian juga menjadi menjadi istilahnya sekarang viral di berbagai antara lain di Tempo sama di koran Kompas waktu itu ya. Itu kasus-kasus pertama yang Prof, bisa diceritakan, Prof, si X ini yang kemudian dideteksi terkena virus HIV kemudian meninggal, itu dia dapatnya dari mana? Ya, jadi penularannya bagaimana? Jadi penularannya
ternyata ada banyak. Banyak ya. Tadinya kita kira kan seksual saja. Jadi riwayatnya waktu itu di pantai barat dan pantai timur di Amerika. Artinya di Los Angeles dan San Francisco, kemudian di sini ada New York, New Jersey sekitar itu. Nah, yang di sebelah sana ternyata teman-teman dari kalangan MSM atau LSL, laki sama laki. Ya, laki sama laki. Nah, kalau yang di New York dan New Jersey dari pengguna narkotik. Oh, narkotika. Nah, jadi mula-mula ketahuan itu. Kemudian ketahuan lagi ternyata bisa menular laki ke perempuan. Dan itu makin banyak kemudian ditemukan mula-mula di Afrika, kemudian dia di semua benua akhirnya. Dan ternyata kasus yang penularan laki ke perempuan dan perempuan ke laki jauh lebih banyak dari penularan homoseksual maupun pengguna narkotik. Penularan yang lain tadi kan seksualnya bisa hetero, bisa homo, kemudian narkotik yang ketiga adalah melalui transfusi darah. Jadi waktu itu pasien-pasien hemofilia mendapatkan faktor 8. Faktor 8 ini cara membikinnya adalah donor dikumpulkan banyak, kemudian diolah. Nah, begitu tercemar satu bed semuanya tertular. Nah, itu mulai banyak di Indonesia juga ada beberapa kasus yang saya tangani dengan hemofilia. Kemudian jadi setelah diketahui cara tesnya, sekarang proses tadi untuk faktor 8 diperbaiki dan darah yang keluar dari PMI dan dari transfusi darah manapun sekarang sudah diuji saring, sudah bersih. 99,9%, jadi tidak bisa 100%, namun bisa dikatakan hampir semuanya tidak lagi terjadi penularan. Yang itu yang ketiga. Yang keempat dari ibu. Jadi kalau seorang ibu tertular HIV dan dia hamil, maka risiko bayinya tertular itu antara 20-30%. Namun kalau si ibu ini kemudian minum obat, maka risiko penularan 0. Jadi sekarang di banyak negara bagian di Amerika ataupun banyak di beberapa negara juga tidak ada lagi bayi lahir dari ibu yang positif yang tertular karena si ibu minum obat. Namun kenyataannya di Indonesia agak beda karena ibu ini kan ternyata tidak semua ibu hamil tes HIV, itu yang belum terjadi di kita. Dan last but not least, penularan di layanan kesehatan. Suntik ya? Ya, jadi kalau misalnya saya nyuntik seseorang, nyuntik obat apapun, sakit apapun, kemudian setelah selesai suntik kan ditutup lagi. Nah, proses nutup ini kemudian ternyata bisa meleset, nyusuk. Jadi sekarang tidak boleh lagi recapping, menutup kembali tadi spet ke tutupnya itu jarum suntik. Itu yang 5 penularan. Kalau dari 5 itu yang paling tinggi prosentasenya itu yang mana dari 5 ini, Prof? Ya, paling tinggi yang dari laki perempuan. Oh, laki perempuan. Laki perempuan. Laki perempuan laki hetero jadi. Penularan seksual yang hetero. Ya. Baik, Prof. Apakah fenomena LGBT yang sekarang di Indonesia pun makin hari makin marak itu juga bisa menjadi pengungkit atau pemicu infeksi HIV? Oh iya, kan dari awal memang kan urutannya itu kan mula-mula dulunya di sana, tapi kemudian sebagian besar dunia ini penularan heteroseksual, kemudian penggunaan narkotik, kemudian penularan homoseksual. Itu memang dari awal cukup banyak dan saya kira edukasi yang berulang-ulang itu ternyata yang banyak orang merasa cukup, pemerintah ternyata tidak cukup. Sekarang ini masih banyak yang tidak tahu mengenai penularan dan karena itu tertular. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.